Oke, jadi yang kalian tahu itu adalah nilai C sesuai dengan, pipa yang kalian gunakan, kemudian, S ini. Kalian tahu cara ngitung slope nggak? Coba Adi Surya, gimana cara kita ngitung slope? Adi Surya, Ah, Bu. ya gimana cara Ya, kita Bu. ngitung slope? Stop. Stop gimana, Bu? Caranya ngitung slope gimana? Maksudnya? Slope itu kemiringan. Gimana Oh, cara kita ngitung kemiringan? belum begitu tahu, Bu. Kan misalnya kita kan taunya gini, ini kan pipa kita ini kan mengsong dia, mereng kan, nggak mungkin dia Hmm. lurus. Nah ini kita tahu elevasinya nggak? Agoras. Dewi Agoras, Bu. Ya, jadi ini kita tahu, nggak pakai Pitagoras. Ini misalnya, Apa? Inkos. nah, Pakai sinkos, Bu. jadi kalau slope itu perbedaan elevasi dibagi sama panjang. Jadi Hmm. misalnya jaraknya nih dari sini ke sini misalnya 1.500. Nah, misalnya ini panjangnya 1.000, beda tingginya 90. Jadi slope-nya adalah 90 dibagi 1.000. Jadi dia di sini kemiringannya adalah 0,9. Benar ya? Ya, 0,9. 0,009. 90 dibagi 1.000. Coret, coret yang benar. Jadi kemiringannya adalah 0,09. Jadi kenapa kalian nyari beda tinggi sama panjang? Itu untuk mencari slope. Jadi slope itu perbandingan antara beda tinggi dengan panjang. Terus habis itu kalian udah dapat ini, udah dapat C-nya ini sesuai sama pipa yang kalian gunakan. Kemudian S ini kemiringannya atau slope-nya. Q ini debit yang apa namanya? Yang dialirkan. Nanti kalian dapat D hitungnya. Jadi diameter pipa hitungnya. Misalnya ini. Oh, ini sama aja gitu. Nah, jadi kalian pakai untuk nyari diameter hitung itu berarti ini debitnya, debit itu sesuai sama volume reservoirnya. Jadi ini volume reservoirnya. Jadi ini pokoknya yang ini 9. Ini karena dia melayani seluruh desa. Jadi ini di jumlah yang 9. Nah, ini dijumlah. Jadi debit itu karena ini SMA, ini sumber mata air atau transmisi ke BPT 1 dia masih mengalirkan debit yang keseluruhan. Jadi debit di sini di debit di Q sini, debit Q yang ini itu adalah Q keseluruhan kebutuhan air di seluruh desa. Nah, terus habis itu kalian ngitung kecepatan alirannya, diameternya itu dengan membagi dengan 0,27 dikali sama koefisien Azan-William-nya, kemudian sama slope-nya. Nah, pangkat-pangkatnya ini ya rumusnya, sesuai sama rumus ini. Jadi kalau kalian mau nyari D, berarti Q dibagi sekian, dibagi ini, diakarin sama 263.
kalian dapat, diameter hitungnya. Jadi, ini yang pertama kalian cari. Setelah kalian dapat ini, baru nanti kalian lihat, kehilangan mayor dan minornya ini. Nah, kalau terlalu besar, apa namanya, mmm, nah, jadi yang kalian lihat itu adalah sisa tekannya ini, jangan sampai ini kurang dari, berapa ya ini, kita lihat teorinya. Jadi nanti ada teorinya berapa sisa tekan yang diperlukan, artinya itu, dia itu sisa tekannya itu tidak boleh kurang dari sekian gitu. Kalau kurang dari sekian artinya dia tidak mengalir atau tidak boleh sisa tekanan itu lebih dari sekian gitu. Nanti mungkin saya cariin ya itu ya. Atau kalian bisa cari referensi berapa sisa tekan yang diperbolehkan gitu. Kayak masih gede ya. Harusnya dia nggak boleh 10 ya. Jadi gini ya, kan kalian dapat yang PN 10 itu tadi kemarin tuh, mana ya? Jadi kan kemarin kalian ada dapat pipa PN 10 apa gitu. Jadi artinya itu, pipa tersebut dapat, dapat me mengalirkan air yang dengan maksimum 10 MKA. 10 MKA itu 10 Ya. bar maksudnya, Bu, ya? 10 bar atau 10 MKA. Artinya ketika nanti kalian dapat sisa tekan ini di atas dari 10, berarti dia itu, tidak bisa gitu, maksudnya tidak bisa ditanggung tidak bisa dialirkan di pipa yang PN 10 itu. Jadi kalian harus ganti biar sampai dia kurang dari 10. Nah, kayak gini. Jadi dari yang tadi ada yang 15 kayak gitu, kalian buat, pipa yang ini, itu dia kurang dari 10 biar, pipa yang kalian gunakan itu tidak pecah. Kan PN-nya 10 sampai berapa, 12 ya? Kalian dapatnya PN berapa? 10 sama 8 kayaknya, Bu. Nah, kalau 8 berarti kalian nggak boleh dia sisa tekannya lebih dari 8. Diperbesar atau diperkecil lagi, diameternya untuk mendapatkan, sisa tekan yang segitu. Tapi nggak boleh juga dia 0 sebenarnya, kalau 0 tuh artinya dia nggak mengalir gitu. Jangan sampai minus juga seperti itu. Jadi jangan sampai beda tingginya itu lebih kecil dibandingkan kehilangan energi mayor sama minornya, gitu. Jadi, eee, itu yang kalian edit-edit gitu atau kalian rencanakan sampai mendapatkan sisa tekan yang sesuai, tidak minus, tidak nol, habis itu, tidak lebih dari PN-nya itu yang kalian dapat PN 8, PN 10 itu. Nah, segitu intinya. Itu, setelah itu baru kalian bisa menggunakan, Waternet ini. Nah, kalau mungkin ini sedikit aja, buat Waternet-nya. Mungkin nanti besok, kalian bisa coba-coba juga. Oh ya, nah misalnya kita aja dulu. Oke, jadi kalau pertama kalian buka, masih ada yang belum bisa Waternet-nya? Apa Dari semua saya udah? belum, Bu. Apa katanya dia? Entar saya mau coba. Coba Masih matiin, kayak error. coba matiin dulu semuanya. Iya. Nah, jadi dia bentuknya Oh, seperti ini. maksudnya aplikasinya dikeluarin dulu gitu, Bu, ya? Ya semuanya. Jadi, misalnya kamu buka Chrome kayak gitu tutup dulu, baru Oh, install dia.
Semoga sih bisa ya. Ya, Terus Bu. ini Betul. Waternet-nya kayak gini. Jadi ini kalau pertama kali buka, dia akan ada ini, ada new file sama open file. Kalau new file ya seperti biasa membuat file baru, kalau open file kalian membuka yang sudah ada. Kita buat aja dia. Kalau misalnya kita mau membuat new, berarti kita klik new. Nah, di sini ada new. Nah, ketika membuat new itu, kalian buat munculnya seperti ini. Ini ada nama project-nya, misalnya apa, tipe 1 gitu, spam tipe 1. Terus kalau desainer tuh nama kalian. Nah, terus ini di sini kalian ada disuruh menentukan unit-unitnya. Jadi sebelum kalian membuat, itu pastikan bahwa unit-unit yang kalian gunakan itu sudah sesuai. Misalnya beda elevasinya kalian mau dalam apa? Apakah meter, apakah senti, apakah feet, atau inch. Nah, kalau ini default-nya dia udah meter. Jadi nanti kita masukkan adalah elevasinya dalam bentuk meter. Kemudian ini apa? Diameter pipanya, kemudian friksinya atau kekasarannya. Kemudian ini apa namanya? Debitnya, debit kebutuhannya. Kalian dalam liter per second atau liter per menit atau meter kubik per detik, meter kubik per hari. Kalau GPM ini dia temannya feet ya, galon per menit, ini galon per hour. Ini jadi kalau yang GPM sama GPH di GPH itu adalah untuk sistem satuan yang US customary biasanya untuk daerah Amerika gitu. Galon per meter gitu. Galon per menit. Kemudian ini ada pressure head. Jadi pressure head itu adalah tinggi tekanan. Jadi kan tadi ada sisa tekan, tinggi tekanan. Nah, itu dia dalam bentuk apa? Apakah kalian mau dalam meter, apa dalam bar, apa dalam feet, atau dalam PSI atau KPA. Jadi ini kalian tentukan terlebih dahulu untuk setiap apa namanya satuan yang kalian mau gunakan di dalam model. Terus habis itu ini ada drawing method, jadi ada scale sama schematic. Kalau scale itu artinya seberapa panjang yang kalian garis itu sudah dihitung secara otomatis. Jadi kalau pendek kalian bikin, nanti dia menghitungnya pendek. Kalau skematik itu dia kita masukkan panjangnya. Jadi panjang pendek gambar kita itu tidak akan berpengaruh terhadap panjang dari pipa tersebut. Jadi hanya skemanya aja. Jadi pertama ada sumber mata air, kemudian ada BPT, dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya skema aja. Jadi kalau sekarang kita mau gambar itu, kita gambar yang skematik saja. Nah, kalau misalnya kita pakai skematik, itu kita nggak usah yang buat XY-nya ini. Kalau pipa length ini sama pipa diameter ini, itu adalah nilai default-nya. Jadi ketika kalian membuat suatu pipa, pasti dia panjangnya 0, diameternya 0. Tapi kalau misalnya kalian rata-rata di situ pipanya 1000 panjangnya. Jadi biar nggak susah kalian bikin, ini kalian bisa setel 1000 dulu diameternya berapa. Jadi nanti yang beda-beda aja kalian ganti. Tapi kalau kalian memang beda-beda sekali besar dan panjangnya, maka kalian nolkan saja. Ini juga elevasinya sama seperti ini. Kalau apa namanya? Eee, kalau misalnya ketinggiannya itu rata-rata sama, maka kalian bisa tulis ini, tapi kan jarang seperti itu. Terus habis itu kalau ini pump default, itu artinya kalau kalian punya pompa. Jadi misalnya nanti di model kalian ada kekurangan energi tekan gitu sebenarnya, itu kita bisa menggunakan pompa. Tapi kalau misalnya di dalam apa namanya, penyediaan air baku itu diusahakan tidak menggunakan pompa karena, sebisa mungkin menggunakan gravitasi untuk mengurangi biaya. Habis itu, nah ini ada on sama off, itu bisa dipilih seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa dipilih number of desimalnya.
Tunggu sebentar. Oke, jadi itu ya, ini untuk, number of decimal digit ini, itu dia ini untuk, debitnya berapa koma di belakang koma, kalau ini 3 nih artinya 3 di belakang koma. Jadi ketelitian dari, hasilnya. Kemudian kalau demand ini, alirannya, ini diameternya, ini konsentrasi dan head. Jadi kalau kalian pengen yang, detail sekali bisa kalian besarkan number of decimal digit. Itu kalian bisa klik oke. Oke, terus habis itu dia tanya, mau pakai, ukuran berapa. Jadi nanti biar pada saat kalian mau ngeprint itu, dia sudah sesuai sama ukurannya. Terus ini jadinya kita pakai aja A4 ya. Bisa portrait atau bisa landscape. Nah, jadi ini ada kertas gambar kalian. Jadi kalian bisa menggambar apa namanya, apa tuh namanya tuh, gambar kalian di sini. Misal ini yang, perlu kalian tahu, ini di sini, kelihatan ya, Wak, internet saya teh? Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini ada beberapa, ini untuk zoom, ini zoom untuk memperbesar, ini bisa memperbesar atau memperkecil. Kalau ini untuk, mindah-mindahin, kalau ini untuk kalau setelah kalian menggambar biar dia gambar lagi, inget klik yang ini. Kemudian kalau ini untuk scale-nya untuk menskalakan, kemudian ini untuk kalau kalian pakai, apa namanya, gouache itu, saya lupa. Kemudian ini untuk menemukan misalnya kalian mau tahu yang mana, BPT 1 biar cepat, kalian bisa find ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini dia buat pipa misalnya ini. Kalian harus tekan, habis itu langsung, gambar. Jadi ditahan dia di kirinya. Ini teman-teman bisa sekalian dicoba. Jadi ini pipanya bisa ditahan, tahan pakai klik kirinya. Jadi baru dilepas. Nanti dia akan ada titik 1 dan sama titik 2. Nah, misalnya kalian mau naruh sumber mata air atau transmisi, itu kalian gunakan yang reservoir ini. Nih, kalian taruh di titik 1 nih. Terus habis itu misalnya kayak tadi ini ada BPT-nya. Nah, dia. Bu, berarti untuk penggambarnya ini disesuaikan dengan tipenya tuh, Bu, ya? Ya, sama skema kalian tadi itu ya. Ya, Dari skema ya, skema. tipe 2 gitu misalnya, Bu, ya. Heeh. Itu untuk sumber mata airnya apakah perlu digambarkan juga, Bu, ya? Ya, ini dah gambar sumber mata airnya pakai yang reservoir. Sedangkan untuk BPT dan reservoir-nya kalian gunakan tank. Nah, jadi aneh dia Oh, sedikit. iya, ya. Sumber mata airnya pakai yang reservoir, BPT sama reservoir yang kalian hitung untuk distribusi, itu di sini. Itu kan ada distribusi transmisi juga, Bu. Ya, yang, kalau, ini, eee, ya gambarnya dulu ya.
Pokoknya kalau reservoir dia pakainya gitu intinya. BPT sama reservoir, digunakannya adalah, tank. Tapi kalau sumber mata airnya itu menggunakan reservoir. Ini bisa ditaruh. Nah, habis itu kalau kalian mau pindah-pindahin ini bisa gini dia. Nggak mau deh. Nah, tunggu biru dulu. Dia kok nggak mau ya? Apa ini ya? Nah, ini kalian bisa pindah-pindahin seperti ini. Nah, tapi sampai saat ini saya tuh tidak tahu caranya menghapus pipanya di sini atau menghapus, BPT ini. Jadi, inilah sedikit anehnya dari si Waternet ini, kita tidak bisa menghapusnya, coba di-cancel. Jadi kalau dulu tuh saya gambarnya kalau salah ya saya ulang lagi. Coba, bisa kalian unduh aja ya, coba ya. Ini coba. Tit, tit. Nah, oke. Coba kita unduh satu aja ya. Kita klik, ke kanan, unduh coba. Ada unduh ya. Oh, nggak ada. Apa kita coba begini ya. Saya coba. Nah, jadi di Waternet ini agak aneh dia tidak bisa atau mungkin nanti kalian bisa menemukan di mana dia bisa dihapus ya. Jadi kalau seingat saya, kalau saya salah, ngegambar, saya harus new lagi. Nggak bisa di-delete juga. Oke, jadi new aja dulu. Nah, itu udah kenapa, menggunakan Waternet ini agak ribet. Tapi beda sama Epanet ya Itu misalnya. nggak ada perintah delete-nya gitu ya? Nggak ada. Saya nggak tahu nggak ketemu saya dari dulu. Nah, tapi kalau misalnya kalian menggunakan Epanet, dia mungkin lebih lebih user friendly ya. Ini coba ya. Dan dia itu sama, prinsipnya sama dia. Nah, kalau ini sama dia. Jadi kita misalnya bikin dulu reservoir. Besok kita buat PPT. Kita hubungi dengan pipa. Tapi gambarnya sih kurang bagus ya. Cuman ini bisa diklik kanan, habis itu di-delete gitu. Jadi kalau kita salah tuh bisa kita delete gitu loh. Nah, kalau di Waternet itu seingat saya, itu nggak bisa di-delete. Jadi setiap salah membuat ya dipindahin atau, eee, diunduh itu ya tadi. Nah, intinya gitu sih. Kalau pokoknya sumber mata air tuh pakai yang ini, tapi harus ada titiknya dulu. Ini misalnya dibagi 2 dia, dibagi 2 antara tadi ada reservoir 1, reservoir 2. Jadi ini ditaruhin sini, habis itu, taruh PPT-nya misalnya di antara sini atau di sini. Connected under the tapi nggak boleh dia ini pindahin. Ayo. Aduh 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 aduh. Ah, move drawing nggak bisa itu. Nah, jadi hati-hati ya kalian mau menggambar di sini. Jadi kalau udah pasti dulu baru membuat gambarnya. Tapi kalau misalnya mungkin kalian bisa menemukan menemukan caranya dia biar apa namanya bisa di-delete itu ya bagus. Nanti bisa sharing ke teman-temannya gimana caranya men-delete. Tapi saya tahu saya memang nggak bisa di-delete ya.
Oke, itu, yang kalian pakai nanti itu aja, cuman ini pipa, kemudian ininya reservoir, kemudian kalian pakai tank ini untuk BPT dan, reservoir, ya. Nah, jadi kalian bikin dulu nanti ini ya, sketsanya. Misalnya kalau, kalian cuman punya titik sini sama di sini. Nah, kalian nanti bikinnya titik pipa dari sini sampai sini, kemudian nanti kalian taruh BPT-nya di sini 2. Kita coba ya. Ini kita buat pipa 1 sama di sini. Terus habis itu di atasnya ada reservoir, kemudian ada BPT-nya 2. Terus habis itu dari titik 2 ini ke ke 5 sama 11, ke 5 sama ke 11. Terus sebelum 5 ini ada BPT lagi. Kalau di sini ada 2. Jadi karena dia skematik, dia nggak apa-apa, jadi panjangnya ke kanan, ke kiri, nggak lurus, kayak gitu, dia tidak akan mempengaruhi. Kalau misalnya tadi yang scale itu mempengaruhi. Oke, kemudian ada dari titik 4, ada ke 3. Ini ke sini. Itu di sini ada BPT lagi. Jadi kalau dia udah daerah pelayanan nanti nggak usah, dia hanya node. Jadi ada titik ini, titik 5 itu namanya node. Jadi di sini nanti bisa kita memasukkan berapa kebutuhan airnya di setiap node. Terus ke 15 ini dibagi 2. Ini BPT. Nah, tuh. Terus jadi ini dia, kita ingat klik yang ini biar nggak ngegambar lagi. Kemudian kita mulai memasukkan datanya. Misalnya kalau di sini, ini nggak usah diisi datanya yang di sumber mata air ini. Apa isi elevasi? Ini sepertinya dia nggak diisi apa-apa. Oh, elevasinya. Jadi elevasi sumber mata airnya tadi berapa misalnya. Kalau di sini berapa ya? Jadi nanti yang dimasukkan elevasinya ini berapa. Misalnya 400 gitu ya. Nah, setiap kalian mengedit, ingat dulu save. Baru nanti next page. Kalau kalian nggak save, dia nanti nggak kesimpan. Seperti itu. Habis itu next node. Kalau next node itu artinya node selanjutnya, seperti itu. Jadi ini titik-titik aja dulu diisi. Ini elevasi. Kalau titik isinya elevasi, kemudian demand-nya ini berapa. Nah, kalau misalnya di sini kan dia masih keseluruhan, berarti ini adalah total demand-nya dari seluruh desa. Ini kan desa, kalau saya ini A, B, C, D, E, F. Jadi di sini, di titik sini, demand-nya itu masih
keseluruhan misalnya 13,5. Oke, titik ya. Kan save. Habis itu next lagi. Pokoknya kalian isi semuanya sesuai sama data yang kalian miliki. Terus itu, habis itu ada yang ini, yang tank. Oh, diklik kanan ya. Kalau yang tank ini diklik kanan, kalau ini diklik kiri. Oke, jadi kalau tank diklik kanan, kalau pipe sama node kalian klik kiri. Nah, kalau untuk pipe nanti ini pipa, jadi ini pipa sesuai sama ukuran kalian. Jadi ke sini tuh berapa dia ukurannya, diameternya berapa meter. Ini dalam meter ya. Jadi kalau kalian hitungnya dalam senti, ganti dulu ke meter. Berapa panjangnya? Misalnya kayak yang pertama, ini panjangnya dia berapa gitu, 1000 misalnya tadi tuh. Kalian isikan dia 1000 di sini. 1000. Kemudian ini berapa diameternya, misalnya 0,3 gitu. Terus habis itu ini frictionnya. Nah, kalian tentuin ini koefisien kekasarannya, karena ini menggunakan Hazen-Williams tadi. Jadi kalian bisa pilih ini sesuai dengan apa yang kalian dapatkan pipanya. Kalau pipanya ini dikasih ya? Pakainya apa ya? Yang distribusinya? Jenis pipa distribusinya dikasih tahu? Suara saya kedengeran ya? Terdengar, Bu. Itu pipa distribusinya dikasih ukuran PN 6 sampai 8 juga, Bu. Oh, berarti Untuk jenisnya enggak ya? pipa transmisinya dikasih PN 10 sampai 12. Oke, berarti nggak ada jenisnya ya. Jadi biasanya kalau galvanis iron ini adalah pipa baru gitu, kalau nggak salah saya ingat. Jadi kalau kalian menggunakan pipa baru itu biasanya dia menggunakan galvanis iron ini. Kita gunakan ini. Kemudian ini berapa dia? Ini apa ini? Oh, ini dashi washback. Coba ya kita cancel dulu. Coba kita. Ya, ya, ya. Ini file. Tadi dashi washback apa? Hazen-Williams. Oh, ini belum saya ganti ya. Kalau misalnya nanti kalian menggunakan kalau nggak dikasih tahu berapa Hazen-Williams atau dashi washback itu terserah kalian. Tapi kok saya karena tadi penggunaan yang contoh perhitungannya Hazen-Williams, jadi saya gunakan ini. Iya, aku tunggu. Tunggu. Oke, jadi itu ya,
kalau misalnya kita menggunakan Essen William, ini bisa dari awal kita isikan aja biar nggak ganti-ganti. Oke. Nah, gitulah misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi pas gambar, habis itu kalau tank tuh diklik kanan. Nah, ini kalau di tank itu yang kalian perlu apa namanya isikan kalau inlet elevation ini adalah elevasi dari tempat kalian. Misalnya BPT-nya tadi diletakkan di mana gitu misalnya. Nah, misalnya dia di apa namanya tank awalnya itu atau BPT awalnya itu di 585. Jadi di sini kalian buat 585. Terus maksimum elevation ini adalah nilai inlet elevation ditambah sama apa namanya kalian tambahkan dengan tinggi reservoir kalian. Kalau misalnya tadi misalnya 3 atau 8 berarti ini 585 ditambahin 3. Jadi 588. Kalau misalnya tinggi kalian 3, kalau misalnya tingginya 8 berarti 585 ditambah 8. Kemudian minimum elevation itu sama elevasinya dia, 585. Kemudian initial elevation adalah elevasi dasar dari reservoir kalian ditambah apa namanya? Initial elevation itu elevasi dasarnya itu ditambah sama sama ketinggian air rata-rata. Misalnya di reservoir kalian itu tingginya 3 meter. Jadi paling rata-rata cuman terisi 2,5. Jadi ini dapatnya sebenarnya dari di lapangan. Tapi kalau misalnya apa namanya kalau misalnya kalian mensimulasikan, kalian coba-coba aja, tapi tidak sampai full gitu. Jadi asumsinya dia rata-rata airnya itu tidak sampai full gitu. Ini misalnya kalau 3 meter kalian pakai 2,5 kayak gitu. Jadi ini 585 jadi 587,5 gitu. Oh, jadi ini inlet elevation itu apa namanya? Elevasi inletnya atau keluarannya. Jadi kalau misalnya dia di bawah, dari bawah dia masuknya airnya, maka kita sama elevasinya. Tapi kalau misalnya dia dari tengah-tengah gitu misalnya dari tengah-tengah reservoirnya, boleh di setengah dari ketinggian. Terus yang bottom elevation ini baru kita taruh juga elevasi dasar. Terus ini adalah luasannya, misalnya luas reservoir kalian 700 meter gitu. Gitu. Jadi itu di save. Terus yang lain. Are specified as all the pipes are specified as ini kayak 0 ya. Jadi kita 0. All the pipes are specified as inlet to the tank or outlet. Ya, pas ya. Kita masih nggak diam. Nggak kesimpan. Inlet elevation minimum ulang 585. Terus habis itu maksimum itu sesuai sama ketinggian 588. Minimum itu dia sama
585. Inisialnya kita tambahkan misalnya 2 meter, 587,5. Bottom elevation 5, coba 588. Oh, bottom elevation itu tingginya. Nah, 3. Ini tinggi dari reservoirnya. Nah, ini kita upstream pipe. Coba save. All the pipes are specified as inlet to tunnel. 0 to 2. Coba 2. Wah. Apa ya? Ini agak baru. Apa inletnya ini? Coba 2. Inletnya 1, ininya upstreamnya 2. 1. Save. Coba jangan yang itu ya. Kita pakai yang ini coba. Coba 585. Maksimum 588. 585. Upstream itu kan hulunya. Hulunya berarti kita pakai 2 coba ya. Save. All the pipe are specified as inlet to the tank. One or more pipes should be assigned as outlet. That number nggak bisa. Coba add number bisa. Nggak bisa. Oke, nanti itu apa namanya? Saya carikan ya, karena ini agak beda sama yang dulu saya pakai. Nanti saya share caranya untuk menambahkan tank ya. Tapi kalau pipe yang tadi itu diklik 2 kali aja dia keluar. Berapa diameternya, kemudian berapa panjangnya, kemudian ini apa namanya, kekasarannya, sama itu aja. Ya itu kira-kira ada pertanyaan dulu nggak alternate-nya? Ini nanti habis itu kalau udah diisi semuanya, kalian tinggal running yang ini. Ini dia kayaknya. Bukan. Ini berarti. Nah, ini kalau misalnya udah konstan, nanti kalian oke. Oh, dia. Aduh. Oke lah, itu aja dulu deh. Kalian selesaiin dulu ini, habis itu coba-coba untuk membuat apa namanya? Membuat modelnya ya minggu depan itu progresnya nanti saya buat di Oase untuk progresnya. Oke, stop.